Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menyampaikan informasi tentang madu. Rasanya hampir semua orang tahu apa madu itu dan mungkin pernah mencobanya. Namun seluk-beluk tentang madu mungkin kita tidak begitu mencermatinya. Jadi sebetulnya madu itu apa sih? Madu itu adalah sebetulnya produksi dari lebah ya. Dari apa lebah membuat madu? Lebah membuat madu itu dari yang namanya nektar ya. Jadi kalau Anda itu kalau kita misalnya pagi-pagi pada saat bunga baru mekar, terus kemudian kadang-kadang kita suka cabut benang sari, kemudian kita isap, rasanya manis. Nah, itu namanya nektar. Jadi nektar itu adalah produksi tanaman yang rasanya manis ya. Jadi nah kemudian kalau kita sedot dari bawah. Nah, di atas di benang sari itu kan ada di benang sari itu kan ada seperti serbuk-serbuk ya, bintik-bintik serbuk-serbuk, itu disebut serbuk sari gitu ya. Jadi lebah itu membuat madu itu dari nektar ya. Jadi dari cairan manis yang diproduksi oleh tanaman ya gitu. Sedangkan serbuk sari adalah zat tepung yang juga dihasilkan oleh tanaman gitu ya. Dan merupakan sumber nutrisi dari lebah itu ya. Jadi nektar itu sebetulnya kan adalah makanan dari sumber nutrisi dan makanan untuk lebah, dan juga berguna juga untuk menjadi makanan bagi manusia. Jadi lebah itu akan pergi ke bunga-bunga, kemudian lebah itu mempunyai seperti belalai gitu untuk menyedot nektar dari bunga-bunga. Jadi si lebah itu menyedot nektar dari bunga, kemudian di dalam tubuh dari lebah tersebut ada enzim gitu ya, ada enzim yang memecah nektar tersebut menjadi gula-gula sederhana ya. Nektar itu kan rasanya manis, kemudian nanti dipecah oleh enzim di dalam tubuh lebah menjadi menjadi glukosa dan fruktosa. Nah, tetapi glukosa di dalam madu itu kadarnya hanya rendah, sekitar kira-kira 30%. Sehingga karena yang bisa meningkatkan gula darah adalah glukosa ya. Jadi fruktosa tidak bisa meningkatkan kadar gula darah, sehingga orang bilang kan orang diabetes boleh nggak sih minum madu? Boleh gitu ya, karena glukosanya rendah ya, hanya 30% dari keseluruhan beratnya gitu ya. Nah, jadi si lebah itu dengan belalainya akan menyedot nektar dari bunga-bunga ya, akan menyedot nektar dari bunga-bunga, kemudian dengan enzim di dalam tubuh lebah itu si nektar itu dirubah menjadi gula sederhana, kemudian dan juga kadar airnya menjadi lebih rendah ya. Jadi diproses sambil si lebah itu terbang, itu nektar di dalam tubuhnya itu dikatakan bahwa ada namanya kalau ada ini madu ya, kelenjar madu ya, gelembung madu ya di dalam perutnya lebah yang akan memproses nektar-nektar itu dengan enzimnya menjadi gula-gula sederhana, kemudian terus sampai setelah dia pulang ke sarangnya, dia masih tetap mengunyah-ngunyah si nektar tersebut, sehingga akhirnya kemudian menjadi
diproses terus sehingga menjadi kadar airnya menjadi rendah. Si lebah itu kemudian menggerakkan sayap-sayapnya di dalam di dalam sarang lebah sehingga kadar airnya menjadi lebih rendah gitu ya. Nah, kemudian setelah kadar airnya cukup rendah, maka si madu tersebut, proses yang sudah menjadi madu tersebut disimpan di dalam sarang. Yang sarang itu yang bentuknya adalah segi 6 ya. Kita lihat bentuknya segi 6 heksagonal. Ya, semua kita tahu bahwa sarang madu itu bentuknya segi 6. Nah, itu terbuat dari lilin lebah ya. Lilin lebah itu dari mana datangnya ya? Kok bisa lebah itu bisa memproses nektar, kemudian bisa bikin sarang lebah yang segi 6 itu. Itu karena di dalam tubuh lebah ada kelenjar lilin di perutnya. Dari kelenjar lilin di perut itu dia membentuk sarang lebah yang segi 6. Jadi kalau kadar air dari madu itu sudah cukup rendah, maka akan disimpan di sarang. Nah, kemudian sarang itu akan ditutup ya. Akan ditutup, kemudian kemudian nanti di dalam sarang yang segi 6 itu akan terjadi proses fermentasi supaya madu tersebut tahan lama dan juga terhindar dari mikroba dari kotoran-kotoran ya, karena kemudian setelah dia cukup rendah kadarnya dia akan ditutup ya, sarang itu segi 6 itu akan ditutup sehingga tidak tercemar dengan mikroba dan kotoran-kotoran tidak diinginkan ya. Jadi madu itu adalah sumber makanan yang sangat penting untuk lebah dan juga bermanfaat bagi manusia itu ya. Nah, itu tentang lebah ya. Dia juga sumber nutrisi bagi nah, kemudian kita tahu bahwa madu itu kemudian kita suka dengar ada produk-produk ya turunan madu ya, ada yang disebut namanya propolis, ada royal jelly dan sebagaimana. Sebetulnya apa sih itu ya? Jadi tadi yang kita tahu bahwa proses paling penting yang dilakukan oleh lebah adalah membuat madu dari nektar. Nah, kemudian produk turunan lebah itu adalah bee bread ya, atau bee pollen ya. Pollen itu kan serbuk sari ya. Bee bread itu kan roti ya. Jadi disebut bee pollen, ada yang menyebut sama juga dengan yang lain disebut bee bread, ada juga yang menyebutnya ambrosia ya. Itu semuanya sama, itu adalah bee pollen ya itu ya. Jadi ini bee bread tuh dari apa sih bikinnya ya? Bee itu kan udah pasti lebah, bread itu kan roti ya. Jadi bee bread ini dibuat dari serbuk sari. Serbuk sari itu yang di bunga itu yang ada seperti serbuk-serbuk itu di ujung di ujung benang sari, itu namanya serbuk sari. Nah, itu dibuat dari serbuk sari ditambah dengan nektar ya. Nektar yang disedot oleh belalainya lebah itu ditambah dengan lilin ya, ditambah dengan lilin, kemudian ditambah dengan produksi pencernaan gitu ya. Jadi pencernaan lebah ya. Kemudian ini makanan dari lebah pekerja ya. Kalau tadi royal jelly makanan ratu lebah ya. Kalau bee bread ini atau bee pollen ini adalah makanan lebah pekerja. Kan yang menyedot-nyedot nektar, yang kerja-kerja semua itu lebah pekerja ya. Jadi makanan bagi lebah pekerja dan larva ya. Larva itu anak-anaknya si lebah begitu ya. Nah, bee bread ini itu mula-mula si pollen ditambah nektar dibikin seperti gumpalan begitu ya.
dibikin seperti gumpalan, kemudian ditambah dengan enzim dari pencernaan lebah, kemudian ditambah dengan bakteri fermentasi. Nah, itu kemudian dibentuk seperti seperti roti ya, jadi seperti gumpalan begitu ya. Jadi seperti gumpalan, terus itu buat apa ya? Kemudian setelah jadi itu seperti gumpalan begitu, ya yang kita sebut bipolen atau bibred, itu dimasukkan juga ke dalam ke dalam heksagonal itu ya, ke dalam sarang-sarang lebah itu. Buat apa sih ini bibred? Bibred ini adalah cadangan makanan ya. Jadi misalnya di daerah-daerah yang musim dingin, pada kondisi-kondisi bunga bukan musim bunga, jadi ada kekurangan daripada makanan lebah, jadi mereka memakan cadangan makanan yang disebut bipolen atau bibred atau ambrosia ini. Nah, ini adalah cadangan makanan untuk lebah gitu ya. Jadi dia tuh tadi karena namanya bipolen, itu dari polen, dari serbuk sari, ditambah dengan nektar, ditambah dengan enzim, ditambah dengan bakteri fermentasi gitu ya. Itu dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut bibred. Nah, itu disimpan di dalam sel-sel sarang untuk makanan, untuk cadangan makanan. Dia dijual sebetulnya ada yang dalam bentuk serbuk, ada yang dalam bentuk kapsul gitu ya. Nah, bipolen ini kadang-kadang yang dalam bentuk serbuk itu kadang-kadang dicampur aja tuh di yogurt atau dicampur di salad ya, ditawur di dalam salad, bisa dikonsumsi langsung gitu ya. Nah, apa sih orang jual produk dari lebah yang namanya bibred ini atau bipolen ini, itu dijual di pasar sebagai untuk manfaat kesehatan gitu ya. Meskipun data ilmiahnya itu belum ada gitu ya. Jadi manfaat kesehatannya apa sih yang biasanya diklaim oleh yang menjual gitu ya. Biasanya katanya menurunkan risiko gangguan jantung. Terus dapat menurunkan kolesterol jahat atau LDL ya. Kemudian dapat meningkatkan fungsi hati. Nah, kemudian juga mempunyai efek antiinflamasi. Jadi sebetulnya produk-produk produk-produk turunan madu ini memang diklaim sebagai produk antiinflamasi ya, untuk mengatasi luka ya, untuk meningkatkan sistem imun. Kayak sepertinya semua produk turunan madu itu kebanyakan dipasarkan untuk kepentingan tersebut. Nah, tapi namanya bibred ini juga sering digunakan untuk mengatasi gejala menopause yang disebut hot flash gitu ya. Nah, ini kemudian apa sih, ada efek sampingnya nggak mengkonsumsi bibred ini? Efek sampingnya yang terang pasti alergi ya, pada orang-orang yang alergi terhadap serbuk sari, alergi terhadap bunga-bunga, yaitu jangan mengkonsumsi ini karena dia bisa menjadi menjadi bentol-bentol, kemudian bisa sampai menjadi sesak nafas, bahkan bisa sampai anafilaktik shock ya. Jadi bukan alergi yang sederhana gitu ya, bisa sampai alergi berat ya. Nah, bibred ini juga tidak dianjurkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan juga untuk anak di bawah 1 tahun ya. Nah, bibred ini juga dikatakan dapat meningkatkan risiko perdarahan gitu ya, jika dia diberikan bersama dengan obat-obat yang bisa menimbulkan obat-obat anti pengenceran darah seperti misalnya warfarin begitu ya. Jadi kalau dikonsumsi bersama dengan obat-obat ini, dia bisa berinteraksi, bisa menimbulkan perdarahan. Yaitu kemudian ada lagi yang namanya madu zabrus ya. Nah, mungkin ini lebih jarang didengar ya, madu zabrus. Madu zabrus itu apa sih ya?
Nah, madu zabrus ini ada lapisan lilin juga nih, cuman lapisan lilin bagian atas dari sarang ya. Jadi biasanya sarang itu terakhir ditutup dengan lapisan lilin yang lebih keker gitu ya. Ini terdiri dari sama seperti yang lilin-lilin lainnya. Jadi dia dibuat dari lilin ditambah dengan propolis ya. Propolis itu kan lem lebah, kemudian ditambah dengan bipolen, ditambah dengan air liur lebah. Jadi dikunyah-kunyah sama si lebah gitu untuk menghasilkan madu zabrus ya, untuk sebagai lapisan lilin paling atas dari sarang ya. Jadi dia dipasarkan sebagai apa nih si madu ini, madu yang zabrus ini? Dia dipasarkan sebagai produk yang dapat mengatasi penyakit-penyakit infeksi, virus, infeksi bakteri. Nah, namun madu zabrus ini katanya tidak menimbulkan alergi. Ya, kemudian madu zabrus ini bisa dikonsumsi langsung ya, bisa dikunyah aja langsung gitu ya. Nah, dia kan bentuknya seperti lilin-lilin begitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya produk turunan madu yang lain, ada yang namanya bifenom. Nah, bifenom itu disebut juga apitoksin ya. Itu adalah racun dari lebah pekerja ya. Buat apa ini jadi lebah pekerja itu disadap ya racunnya. Kan kita suka menyadap racun ular ya. Kita suka menyadap racun ular, kita kumpulin untuk obat orang-orang yang digigit ular. Nah, ini juga bifenom ini bagaimana caranya ini racun lebah ini ya, lebahnya itu disadap ya, tapi tidak sampai si lebah itu merasa sakit ya. Jadi racunnya tuh dikumpulin untuk apa ya? Itu biasanya untuk keperluan kosmetik ya. Untuk keperluan kosmetik, kecantikan gitu ya. Katanya sebagai pengganti botox di dalam krim dan serum untuk kecantikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang disebut beeswax ya. Beeswax, wax itu kan lilin ya. Beeswax itu adalah lilin lebah. Tapi namanya kan yang tadi biasanya propolis, lem lebah. Yang ini lilin lebah ya, yang di segitiga heksagonal itu kan dibuat dari lilin lebah ya. Kalau beeswax ini juga lilin lebah ya, terjemahan Indonesianya lilin lebah ya. Lilin lebah ini beeswax ini memang lilin yang digunakan untuk melapisi sarang ya, memperkuat sarang, membuat sarang ya. Kemudian buat apa sih ini si beeswax atau lilin lebah? Lilin lebah itu bisa untuk produk-produk industri ya, tetapi kita cuma membicarakan dari sudut kesehatan. Jadi beeswax ini katanya bisa untuk peradangan, mengatasi peradangan. Kemudian dia mempunyai efek pelembab ya. Jadi sering dioleskan pada kulit yang kering, kulit yang kasar, dan kulit yang jadi untuk melembutkan, dan juga bisa menimbulkan hidrasi. Jadi kalau dioleskan itu kulitnya menjadi lembah dan lembab ya. Nah, biasanya dipakai untuk kosmetik, tetapi juga bisa digunakan dalam makanan ya, dalam produksi makanan ya. Kemudian dikatakan dapat melindungi hati ya, dapat melindungi hati ya, melindungi hati jadi untuk meningkatkan kesehatan hati. Nah, kemudian juga bisa dioleskan untuk stretch mark ya. Jadi orang-orang yang habis melahirkan atau yang tidak dikurus tiba-tiba gemuk kan itu kulitnya retak-retak, itu bisa dioleskan, bisa membantu katanya
jika dioleskan beeswax ini ya. Jadi dia bisa melembabkan kulit dan juga melembabkan bibir. Jadi itu sering digunakan untuk pelembab-pelembab bibir ya, karena untuk bibir yang kering dan retak-retak ini bagus katanya kalau diberikan beeswax, jadi lilin lebah ya. Nah kalau untuk pelembab-pelembab bibir begitu biasanya dicampur sama minyak zaitun atau minyak jojoba atau juga dikasih aloe vera gitu ya, kalau untuk melembabkan kulit begitu ya. Itu adalah beeswax. Nah jadi itu adalah kemudian ada juga produksi dead bee ya, jadi lebah yang mati. Jadi ada lebah-lebah ada yang mati, kadang-kadang karena sesuatu hal atau perubahan iklim banyak lebah yang mati, itu dikumpulkan ya, kemudian itu diproses, dikasih alkohol, kemudian dibikin menjadi seperti obat-obat lokal gitu ya, jadi untuk mengobati nyeri-nyeri sendi gitu, jadi nyeri-nyeri sendi gitu ya. Nah itu dengan yang tadi kita katakan beeswax gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya mead ya, MEAD ya, itu adalah anggur madu ya. Jadi sejak zaman dahulu ini orang-orang mengkonsumsi anggur madu ya, sebelum ada minuman-minuman wine gitu ya. Itu biasanya orang-orang mengkonsumsi anggur madu. Jadi anggur madu itu dibikin dari campuran madu dan air. Kemudian kadang-kadang ditambah dengan buah-buahan, kadang-kadang ditambah dengan biji-bijian, kemudian difermentasi ya. Jadi fermentasi madu dengan air dengan ditambah dengan buah-buahan atau biji-bijian gitu ya. Nah, ini difermentasi sehingga yang terjadi mead ini memang dikatakan anggur madu, memang seperti minuman anggur ya. Jadi mead ini mengandung alkohol ya. Mengandung alkohol dengan kadar bervariasi, ada yang 3,5%, ada yang 20% ya. Sehingga mungkin untuk orang-orang yang tidak bisa minum minuman beralkohol ini menjadi tidak halal ya gitu. Nah si anggur madu ini ya digunakan seperti juga orang-orang meminum minuman beralkohol gitu ya, untuk senang-senang, untuk enak-enak gitu, dan juga katanya mengandung probiotik gitu ya. Jadi itu adalah produk-produk turunan madu ya. Jadi sekarang mungkin kita sudah mengerti gitu ya, kalau ditawarkan ini nih propolis nih bagus untuk kesehatan, atau ini beeswax bagus ini ya, jadi Anda sekarang sudah paham gitu ya, ini propolis paling bagus atau royal jelly paling bagus ya. Sebab sebetulnya yang paling produksi unggulan daripada lebah ini adalah madu ya, karena madu adalah dibuat dari nektar ya. Kemudian apa sih bedanya antara madu dengan royal jelly ya? Kan royal jelly itu makanan ratu ya. Kalau madu itu dibuat dari nektar ya. Jadi madu manis itu yang dari tanaman-tanaman bunga, yang rasa manis itu namanya nektar. Itu yang disedot dengan belalainya lebah, itu kemudian diproduksi menjadi madu ya. Jadi madu itu bahan dasarnya adalah nektar. Jadi nektar dari tanaman, cairan manis dari tanaman-tanaman bunga ya, biasanya ya dari benang sari bunga ya. Tapi kalau royal jelly itu produksi lebah ya. Jadi royal jelly itu adalah
lebah udah makan, mengunyah-ngunyah, nah itu dari kelenjar di lehernya, namanya kelenjar hipofarings, dia mengeluarkan seperti susu ya. Jadi ibaratnya untuk binatang, untuk hewan lainnya adalah susu, namanya susu ratu ya. Cairannya itu juga berwarna putih ya sebetulnya ya. Jadi beda ya, kalau madu itu dibuat dari nektar, kalau royal jelly itu adalah produksi dari si lebah pekerja ya. Si lebah pekerja menghasilkan menghasilkan royal jelly. Demikian juga dengan lilin lebah ya. Lilin lebah itu di dalam perut lebah itu ada kelenjar lilin yang bikin yaitu segi enam ya, sarang-sarang lebah dibikin dari lilin lebah. Namun tadi kita sudah tahu bahwa lilin itu ada bermacam-macam ya. Jadi ada lilin yang bikin segi enam, ada untuk memperkuat, ada penutup atas gitu ya. Jadi itu adalah produk-produk madu dan turunan madu gitu ya. Jadi nanti mungkin setelah membaca keterangan ini, Anda lebih bisa memilih, oh saya mau makan produk yang mana ya, ini saya mendingan beli madu atau saya mendingan beli apa gitu ya, produk turunan madu gitu ya. Jadi yang penting Anda juga harus tahu bahwa semua produk-produk turunan madu, hampir semuanya itu dapat menimbulkan alergi bagi orang-orang yang alergi terhadap serbuk sari dan sebagainya gitu ya. Jadi jangan kalau alergi terhadap ini jangan, karena bisa timbul alergi berat mulai dari bentol-bentol, gatal-gatal, sampai bisa timbul anafilaktik shock ya. Jadi mungkin demikian yang bisa disampaikan tentang madu dan produk-produk turunan madu. Sekian penjelasan mengenai madu. Ada pertanyaan begitu, apakah madu dari lebah peliharaan sama nggak dengan madu hutan? Sebetulnya agak berbeda ya. Madunya sama tapi maksudnya dibuat oleh lebah, tapi memang lebahnya berbeda. Kalau lebah peliharaan itu kan lebahnya kecil-kecil ya, biasanya dipelihara di kotak-kotak oleh petani lebah ya. Lebah-lebah peliharaan itu biasanya adalah Apis cerana atau Apis trigona atau Apis indica atau Apis mellifera dan lain-lain ya. Jadi memang ada lebah peliharaan yang diternakan begitu ya. Lebahnya kecil-kecil, warnanya kuning-kuning kecoklatan. Nah kalau lebah hutan itu lebih besar ya. Lebah hutan lebih besar, bisa sampai 2,5 cm ya. Lebah hutan itu namanya Apis dorsata. Jadi spesiesnya memang beda. Yang kecil-kecil dan yang di hutan itu Apis dorsata, lebih besar. Madu yang dihasilkannya ya tidak terlalu banyak berbeda ya. Namun kalau madu dari hutan itu biasanya lebih gelap ya, warnanya lebih gelap, lebih kehitaman, lebih kental ya. Kemudian juga kadang-kadang agak lebih pahit ya, karena pohon-pohon di hutan kan pohon-pohon besar ya, biasanya pohon-pohon kayu ya. Jadi kalau lebah, kita tahu bahwa lebah itu untuk mengentalkan, jadi lebah itu setelah dia menyedot nektar dari bunga, kemudian dicampur dengan enzim sambil dia berjalan terbang-terbang mencari bunga-bunga, itu sambil memproses memproses nektar yang sudah disedot oleh lebah tersebut, kemudian dicampur dengan enzim di dalam kantung lebah ya, di dalam kantung lebah, di dalam perut lebah itu. Nah itu sambil dikentalkan ya, enzim itu juga mengentalkan madu tersebut ya. Kemudian kalau sudah sampai di sarang, maka madu itu lebih dipekatkan lagi. Nah biasanya lebah itu mengepak-ngepakkan sayapnya untuk mengeringkan, jadi seperti mengipas-ngipas untuk mengeringkan
madu tersebut. Nah, kalau sudah cukup kering maka dimasukkan ke dalam apa nih namanya, sarangnya heksagonal tersebut. Kemudian sarangnya kalau sudah cukup kental itu nanti akan ditutup dengan lilin lebah itu ya. Jadi memang kalau kita pikir Apis dorsata itu kan besar ya, jadi kalau dia mengepakkan sayapnya, wah itu lebih anginnya lebih besar ya. Jadi kalau dikipasin ibaratnya apa namanya, kipasnya lebih besar. Memang madu-madu hutan itu lebih kental ya, lebih pekat daripada madu ternak peliharaan. Warnanya biasa lebih gelap dan madu peternakan biasanya warnanya kuning kemasan ya, coklat kuning kemasan. Tapi sama-sama madu ya. Cuman demikian bahwa kalau madu di hutan biasanya lebahnya beda, spesiesnya namanya Apis dorsata. Kalau di peternakan ada banyak lebah-lebahnya ya, lebah-lebah peternakan. Kemudian juga gimana sih caranya kita membedakan madu asli atau madu palsu? Nah, itu memang agak sulit ya. Persoalannya dikatakan, ada yang mengatakan bahwa sebagian besar madu di pasaran itu palsu gitu ya. Ya tapi tidak juga ya. Kalau Anda pergi ke peternakan, misalnya kalau di Jakarta kita bisa pergi ke peternakan lebah di Pramuka ya, di Cibubur, di peternakan lebah Pramuka, itu memang kita bisa lihat ya, banyak apa namanya, sarang-sarang kandang-kandangnya yang berupa kotak-kotak 4 segi yang di dalamnya ada sekat-sekat tempat lebah meletakkan sarang dan madunya ya. Itu pastinya tidak palsu ya. Saya sendiri pernah pergi ke peternakan lebah di Cibubur tersebut dan membeli lebah beserta dengan sarang-sarangnya ya. Jadi memang kalau kita mau tahu apakah ini asli atau palsu, ya kita harus beli di tempat yang bisa dipercaya begitu. Terus gimana sih caranya ada nggak cara untuk kita membedakan begitu? Dikatakan bahwa madu asli ini lebih kental ya. Jadi kalau kita ambil segelas air, kemudian kita kita tumpahkan 1 sendok makan misalnya madu asli, maka madu asli itu akan menggumpal di bawah gitu ya, akan menggumpal di bawah. Tapi kalau madu palsu maka dia akan bercampur ya, jadi tidak terpisah menggumpal di bawah, tapi mulai bercampur dengan airnya. Nah, itu pertanda bahwa madu tersebut dicampur ya. Kemudian juga kalau kita pegang madu asli itu dia lebih kental begitu ya, lebih kental dan tetapi dia tidak lengket di tangan ya. Jadi kalau kita pegang madu asli, madu itu tidak lengket di tangan ya, lebih tidak lengket di tangan ketimbang madu palsu. Kalau madu palsu terasa lengket seperti kita memegang larutan gula gitu ya. Kalau madu asli itu tidak lengket di tangan begitu. Juga katanya kalau misalnya kita taruh cuka juga bisa begitu, nanti kalau dituangkan madu asli dia tetap terpisah. Kalau madu palsu akan mudah larut ke sekitarnya begitu ya. Kemudian kalau kita makan madu asli itu rasa manisnya cepat hilang begitu ya. Dan namun kalau kita makan madu palsu maka akan terasa seperti kita masih ada rasa-rasa manis tertinggal, seperti kita makan gula gitu. Kemudian juga madu asli itu mestinya ada bau-bau alami ya gitu ya. Ada bau alami. Kalau madu palsu itu baunya tidak tercium bau alami ya. Tentunya itu bisa kita tahu kalau kita pernah memperbandingkan antara madu asli dan madu palsu ya. Tapi memang kalau kita cium, oh sepertinya ini bau-bau alam begitu ya. Jadi itu antara lain. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak
tidak dapat kita beli tidak dapat madu palsu. Ya memang sebaiknya kita membeli di tempat yang bisa dipercaya ya. Antara lain misalnya pergi ke tempat peternakan madu ya, kalau di Jakarta bisa pergi ke perkemahan pramuka ya, tempat pramuka di Cibubur ya. Atau di tempat lain lagi ya, bukan hanya di situ, bisa di tempat lain lagi. Mungkin sekarang ini dengan banyak adanya medsos ya, kita bisa tanya sama Mbah Google ya, di mana sih jual madu asli gitu ya. Mungkin Mbah Google bisa memberi informasi kepada kita. Mungkin demikian sedikit bincang-bincang kita tentang madu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.